Halo. Kenalin, nama aku Zahra. Buat yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Zahra. Aku umur 9 lebih. Aku kelahiran 2015. Let's go, kita mulai. Oke, jadi di sini aku dapat hari ini mau cerita horor. Aku dapat cerita horor ini dari subscriber aku yang namanya Ani007. Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, salin subscribe, dan juga loncengnya dibunyiin. Oke, let's go. Oke, jadi di sini aku mau cerita tentang subscriber aku Ani. Let's go. Hai, kenalin, nama aku Ani. Aku mau cerita horor tentang aku pergi ke masjid. Jadi waktu itu aku ke masjid rame-rame. Masjid dari rumah aku itu agak jauh, jadi kami beramai-ramai. Jadi saat di kompleks itu aku nunggu depan gang kompleks aku. Saat udah nyampe di gang kompleks aku, teman-teman aku jemput, manggil nama aku, Ani ayo cepet. Oke, kami jalan. Semua orang itu pakai sepeda, tapi untung aja dia mau boncengin aku pakai sepeda. Ya udah, aku diboncengin. Nyampe, kami main-main dulu. Saat kami main-main, kami sudah diwaktukan sholat. Akhirnya kami sholat. Di situ tuh kami sholat tarawih ya, masih bulan puasa. Saat kami sholat, itu sholatnya ya seperti sholat biasa gitu. Tetapi banyak sekali kejadian aneh saat sholat dan juga setelah sholat. Saya sholat, saya sujud. Saat ada orang bangun, ya cewek lah kan, orangnya kan bangun, dan saat dia berdiri kepalanya copot. Saya langsung lihat ke arah lain, tapi saya masih lanjutin sholat. Di situ tuh posisinya saya udah deg-degan banget, tapi untung aja di situ tuh udah sujud terakhir. Dan di situ saya mau menceritakan dengan kawan saya, tapi posisinya saat yang kepalanya jatuh di depan saya sholat tadi, ada lagi kepalanya. Saya bingung dong. Ya udah, kalau gitu saya biarin aja. Tapi saat saya lihat, ibu itu mukanya pucat dan mukanya putih. Mukanya tuh kayak udah kotor gitu, kayak ada bercak darah-darah. Nah kan, kayak ada bercak darah-darah gitu. Nah, saat ada bercak darah-darah itu, ya saya langsung kaget. Terus saya bilang, ibu-ibu itu aneh gak sih? Mana ibu-ibu? Katakan saya. Saya langsung, enggak, mungkin tadi aku salah lihat aja. Oh, ya udah. Jadi kami langsung aja main mercon. Nah, main merconnya itu kan deket lapangan. Ya udah, kami main des. Selesai kami main mercon. Di situ aku lihat ibu-ibu yang itu tadi kan. Terus ada satu mercon jatuh. Aku ambil lah. Saat aku lihat kaki ibu itu tidak ada kaki. Aku langsung panik. Woi, aku balik duluan ya. Katanya jangan, ini masih satu. Ya udah, saya turutin aja kata si kawan-kawan Ani ini. Akhirnya si Ani ini turut masih bangun. Dan udah jam 11 malam, sekitar jam 11 lewat atau jam setengah 12. Si Ani ini bilang, woi, kayak Ani ini kan RT 1, yang lainnya itu di RT 2. Ani itu bilang, weh, bisa antarin aku gak? Kan jauh dari masjid, jalan sendirilah kamu Ani. Ya please antarin. Gak mau Terus itu semua orang gak mau nganterin. Akhirnya Ani minta jemput sama kakaknya. Tetapi ternyata kakaknya itu pergi ke tongkrongan kawannya. Di situ juga masjid udah mulai sepi. Akhirnya kan dia udah takut, dia langsung kabur aja ke kompleksnya. Saat udah nyampe di depan gang,
dia tuh takut banget karena sepi juga kan. Terus ada Pak Satpam, tolong dong antarin saya ke rumah nomor 14. Terus Ani bilang, terus si bapaknya ini nggak jawab, tapi bapaknya ngangguk aja dan langsung. Tapi di situ Ani kayak nggak curiga sama sekali. Dan ya, saat jalan di situ Ani tuh basa-basi dikit, Pak, gitu kan. Terus bapaknya nggak jawab. Ya udah, terus dia kayak, Bapak, ya udah nggak jawab. Ya udah, ini Bapak Anto kan. Bapaknya masih nggak jawab. Ya udah nyampe. Saat dia buka, mamanya udah datang. Tuh Pak, tuh mah ada Pak Anto yang ngantarin aku. Terus mama aku bilang, mana nggak ada Pak Anto, Basi ngajak kamu ini, kata mama. Saat aku lihat ke belakang, benar nggak ada Pak Anto. Terus saat masuk ke dalam rumah, aku bilang sama mama aku, lah, mah, siapa tadi yang ngantar aku pulang dari Pak Satpam? Iya, kan Bapak Anto lagi sakit. Hah? Jadi siapa Pak? Sambil menelan ludah. Siapa mah? Sambil menelan ludah si Ani ini. Ani sudah ketakutan sekali. Tetapi di situ karena juga akhirnya Ani diajak mamanya buat ngaji aja. Ngajinya padahal udah malam banget di situ. Ya udah ngaji dan si Ani ini juga udah tenang. Dia tidur. Keesokan harinya ya nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Keesokan harinya tuh bukan keesokan harinya sih, jam 5 subuh. Jam 5 subuh dia disuruh mamanya sholat. Jam berapa sih? Tunggu aku lihat komentar. Waktu itu tuh dia dibangun si sahur. Hei, bangun, sahur kan bulan puasa tuh. Iya ma, katanya. Ayo, udah selesai makan, sholat subuh udah selesai. Oke, udah. Oke, selesai sholat subuh. Di situ jam 6 dia udah keluar, soalnya udah ramai di kompleknya. Hey guys, kami lagi ngapain? Kan kami lagi main nih. Yaudah dia ikut main dong. Malamnya dia tuh nggak mau lagi ikut taraweh, tapi kawannya udah pada WA bikin dia berisik, ting notifikasi HP-nya. Woi, cepet lah, kata kawan-kawan si Ani. Dan akhirnya Ani mau, tapi kata mamanya, hati-hati loh nih, nanti kamu gimana kamu tuh nih, hati-hati nih nanti kamu kayak malam tadi, makanya jangan pulang malam-malam, kata mamanya. Jangan nakutin dong, kata si Ani. Ya udah, di situ si Ani langsung aja kentut maaf. Di situ si Ani langsung aja jalan kan. Ya udah sama kawan-kawannya jalan. Di sini mereka nggak pakai sepeda. Nah, tapi posisinya saat dia lihat kawan-kawannya itu pucat semua gitu. Ya udah, saat nyampe di masjid, selesai sholat tuh nggak ada kejadian aneh. Saat main mercun, teman-temannya itu diam aja. Woi, ayo main mercun gitu. Tiba-tiba ada notifikasi, ting, woi kami nggak jadi sholat tau nggak, kami main loh di RT 2. Hah? Langsung bingung tuh si Ani langsung lari ke RT 2 kan. Terus dia bilang, kok kamu tarawih sendiri, kami nggak ikut Gil gitu. Dan si Ani langsung kayak, hah, bukannya kalian ikut ya? Si Ani langsung gugup gitu. Terus si Ani bilang, enggak. Terus kawan-kawannya, kalian nggak ikut, kata si Ani. Terus Ani bilang, kata si Ani kan. Terus kawan-kawannya bilang, enggak ya, kami nggak ada ikut taraweh, orang kami nggak jadi, kami kan udah bilang sama kamu. Tapi perasaan tadi kawan-kawan aku WA nih, kata si Ani kan. Nah terus si Ani tuh kayak takut, gimana ini. Ya udah
Ani langsung lari, tapi Ani takut. Terus tiba-tiba ada kawannya yang sok berani, namanya Ray. Hey, aku aja ngantarin, pakai sepeda aku mau. Terus ya udah. Di situ posisinya jalan. Nggak ada satpam, soalnya kan Pak Anto lagi sakit tadi. Jalan. Assalamualaikum, Bu. Aku duluan. Jangan, kawannya bentar. Ya udah, Ray kawanin kan. Tok, ibu, kata Ani. Bu. Dan ternyata ibunya nelpon. Halo nak, maaf ya, ibu pergi dulu sebentar sama adik kamu sama papa kamu pergi. Dar. Di situ posisinya juga sepi kan. Wih, gimana nih? Yaudah, akhirnya dia ke rumah Ray aja main ke RT2. Akhirnya mamanya si Ray ini bilang, kamu sama di rumah Ray dulu ya. Ya udah, kata aku kan. Ayo Ray, gitu. Nyampe kok sudah sepi, kata Ray. Wih, udah sepi. Dan akhirnya ya udah. Halo nak, katanya si mamanya Ani ini. Kenapa mama harus nginep di rumah nenek kamu? Lah kenapa mah, gitu kan, kata si Ani. Mama, nenek kamu sakit. Ya udah, pasrah deng. Akhirnya mamanya Ray ini maulah nginapin si Ani ini di rumahnya Ray. Nah, saat itu tiba-tiba dia kan tidurnya samping Ray kan, di tempat tidur Ray. Dia seperti mendengar bunyi gitu, kayak bunyinya tuh kayak apa ya, ada orang yang gerusuk sama kayak abis makan daging mentah, kayak zombie makan, tau gak sih? Adalah pokoknya. Terus di situ si Ray langsung kayak, terus tuh aku langsung bangun, soalnya nggak ada Ray. Aku ngedap lah ya. Aku lihat mama papanya si Ray itu makan daging mentah, udah kayak zombie. Saat mama papanya Ray itu lihat, ya langsung kayak gitu, mata mama papanya Ray itu putih. Di situ kan Ray. Akhirnya Ray aku telepon Ray, si Ani telepon Ray, dan ngapa aku Dewi, astagfirullahaladzim, katanya. Ngapa? Akhirnya mereka berdua langsung kabur dan mereka ke pos satpam RT2. Di situ kenapa nih, kata bapak satpamnya. Bapak satpamnya bilang, terus kata kami bilang kayak gini, ada lemot. Terus gini kan, Pak, tadi tuh akhirnya di sini Pak satpam langsung panggil polisi, langsung dievakuasi. Jadi gitu aja cerita dari si Ani ini ya. Oke, jadi begitu aja dari cerita si Ani ini. Seram juga ya guys, ternyata ya guys ya. Ternyata sampai seram banget kayak gitu tuh guys. Seram banget, tapi seram banget sih. Aku sampai merinding. Loh guys. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Selain share, komen, dan juga loncengnya ya. Oke, makasih. Maaf jika ada gangguan dari ceritanya Ani. Makasih, bye bye.